Yesus adalah Allah. Wahyu 4 ayat 1-11. Melalui firman Wahyu 4, kita bisa melihat Allah yang bagaimana Yesus itu, dan dengan pemahaman ini iman kita dikuatkan. Ketika pemahaman yang kita dapatkan melalui firman itu menjadi iman dan tertanam ke dalam hati kita, kita bisa berperang dan mengalahkan iblis dengan iman yang kuat kepada Tuhan ketika masa kedatangannya menjadi semakin mendekat,
dan antikristus muncul serta mengancam kita. Kita memelihara iman kita sekarang sehingga kita bisa siap untuk semua cobaan di masa 3,5 tahun pertama dari masa kesengsaraan besar. Kalau kita sampai kepada hari itu tanpa pemeliharaan ini, kita pasti akan kehilangan iman kita. Tetapi kalau kita mempersiapkan iman yang kuat, kita bisa dengan berani menyatakan, meskipun kita harus menghadapi kematian, bahwa Dia yang menyelamatkan kita adalah Allah, dan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang Maha Kuasa yang lebih tinggi dari iblis yang sama sekali bukan tandingan bagi Dia. Tetapi untuk itu, kita harus terlebih dahulu percaya di dalam hati kita bahwa Tuhan adalah yang Maha Kuasa, dan bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Sampai bagaimana rendah Tuhan kita yang setara dengan Allah Bapa turun ketika Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ia datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan rupa seorang hamba yang bahkan lebih rendah daripada kita, ciptaannya sendiri. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan tidak datang dalam kerendahan yang demikian, tetapi di dalam kuasa dan kedaulatan yang melampaui para penguasa dunia ini? Dunia itu sangat wajar kalau yang berkuasa hanya akan dekat dengan penguasa yang lain dan memanfaatkan kekuasaannya itu kepada mereka yang rendah, yang hina, dan yang lemah. Tetapi Tuhan datang ke dunia ini dalam rupa yang bahkan lebih rendah daripada kita, dekat dengan orang-orang yang rendah dan lemah, serta menjadikan mereka semua sebagai umat-Nya dengan membebaskan mereka dari segala dosa mereka. Inilah sebabnya Allah disebut Gembala yang baik dan Tuhan yang penuh rahmat. Dan inilah sebabnya kepada Gembala yang baik yang penuh rahmat itu, kita tidak bisa tidak menaikkan pujian atas kemuliaan yang diberikannya dengan menjadikan kita anak-anak-Nya. Jadi kita memuji Tuhan dengan hati kita atas anugerah-Nya dan berkat-Nya saat di dunia ini. Dan kita akan terus memuji Dia atas kuasa dan kemuliaan-Nya ketika kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Bergabung bersama memuji Tuhan dengan suara kita adalah sebuah berkat yang sangat besar, karena hanya mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh yang bisa memuji Tuhan. Kita sudah diberi berkat yang besar ini hanya kepada mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh. Kita tidak pernah boleh melupakan bahwa kita menjadi umat dari Allah yang sangat agung dan kita menjadi hamba-Nya. Beberapa orang mengatakan bahwa Yesus adalah anak kebenaran Allah, tetapi Ia sendiri bukan Allah. Tetapi sama seperti manusia melahirkan manusia dan binatang melahirkan binatang, Anak Allah adalah Allah juga. Sama seperti manusia tidak melahirkan anjing, Anak dari Allah yang Maha Kuasa tidak mungkin sekedar manusia biasa ciptaannya. Mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah tidak mengetahui bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dengan air dan Roh-Nya. Kita
Reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not anything new. Nothing compared to the best that I can see you face to face. The longing is pretending true. Oh. Let them know my soul, oh my soul, worship the holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun's come up and the new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. How eager and held to anger. When some reason I will turn to God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship